kemudian diiringi dengan pengumpulan donasi dari kaum muslimin. Saat ini alhamdulillah kita kedatangan tamu saudara kita Syekh Said Salam. Beliau berasal dari Mesir dan beliau telah menyelesaikan S2 beliau 2 kali di Al-Azhar, Kairo dan juga di Malaysia. Begitupun S3 beliau, program doktor beliau sebanyak 2 kali di Malaysia dan juga di Al-Azhar. InsyaAllah dalam beberapa menit ke depannya beliau akan memberikan tausiah kepada kita semua. Dan sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada DKM masjid kita ini yang telah menerima kami dengan hangat. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari beliau dari Fadilah ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا إدارة هذا المسجد الكبير، وجزا الله إخواننا جميعا الحاضرين والحاضرات على هذا الحضور وهذا الاستقبال، وبارك الله فيكم جميعا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا ربنا لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا يا ربنا السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فصلاة وسلاما على النبي المختار وعلى آله من الصحابة الأطهار، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله، وأسأل الله كما جمعنا في مسجدنا هذا المبارك في يوم من أيام هذا الشهر العظيم، أعظم شهر عند الله سبحانه وتعالى، شهر القرآن والرحمن، شهر رمضان. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Saudara jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama beliau mengucapkan terima kasih kepada DKM masjid kita ini dan juga jemaah sekalian semua yang telah hadir di subuh yang berbahagia ini. Kemudian beliau memberikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada subuh yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari-harinya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga kelak mengumpulkan kita semua di surganya. Amin. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم سورة سماها سورة الإسراء، وبدأ هذه السورة بآية تتحدث عن المسجد الأقصى ومكانة المسجد الأقصى عند المسلمين. فقال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أفضل البقاع، إلى الأرض المباركة، أرض المحشر والمنشر، أرض فلسطين، ليدل هذا دلالة قاطعة على عظم هذا المسجد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء في المسجد الأقصى، ثم بدأت رحلة المعراج أيضا من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة.
Jangan sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah surah, yaitu surah Al-Isra, di mana pada ayat pertama di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keagungan Masjidil Aqsa dan juga tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat itu memperjelaskan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan ini tentunya memberikan kita gambaran dan informasi bahwasanya Allah ingin memberitahukan kita tentang keagungan yang dimiliki oleh Masjidil Aqsa. Dan di mana juga Rasulullah SAW setelah sampai di Masjidil Aqsa, beliau menjadi imam salat dan imami para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan beliau ke atas langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini yang sekalian berikan kita gambaran bahwasanya Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجid الأقصى ومسجدي هذا. Dan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang kurang lebih maknanya, jangan kalian benar-benar niatkan sebuah safar perjalanan jauh kecuali ketiga tempat, ketiga masjid. Pertama adalah Masjidil Haram, kemudian yang kedua Masjidil Aqsa ada di Palestina, dan yang ketiga adalah Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi ada di kota Madinah. إن هذه الحرب الدائرة على أرض فلسطين إنما هي ليست على الأرض فقط، على قطعة من الأرض، ولكن هذه الأرض تخص جميع المسلمين في كل العالم، ليست خاصة بأهل فلسطين فقط ولا خاصة بالعرب فقط، ولكن كلنا مسؤولون عن هذه الأرض المباركة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang yang terjadi di Palestina bukan hanya perang sekadar memperebutkan tanah Palestina, akan tetapi Palestina ini adalah tempat kita semua, yang dimana setiap kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa saja yang akan kita berikan untuk Palestina. Oleh karena itu jemaah sekalian, Palestina ini bukan hanya menjadi milik orang-orang Palestina saja, bukan hanya menjadi urusan orang-orang Palestina saja, akan tetapi menjadi urusan kita semua. Sesuatu yang harus kita peduli jemaah sekalian, seluruh kaum muslimin yang ada di belahan bumi Allah Subhanahu wa taala. وسبحان الله الحاصل الآن الحرب القائمة تخلى عنها القريب والبعيد، العرب وغير العرب، حتى أن مصر على الحدود مباشرة مع غزة، وبعض العائلات كثير من العائلات نصفها في مصر ونصفها الآخر في غزة في فلسطين. وأيضا بجوار هذه الأرض أرض مصر طور سيناء الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه سيدنا موسى عليه السلام. Beliau menyampaikan juga bahwasanya banyak dari keluarga-keluarga yang berasal dari Mesir. Dari Mesir dan Gaza ini memiliki hubungan yang erat. Sebab kita mengetahui ada salah satu gunung yang ada di Mesir, yaitu Gunung Sinai, di mana di situ Nabi Musa alaihissalam pernah berada di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وصف هؤلاء القوم وقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فقال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Orang-orang yang ada di Palestina jemaah sekalian, di Baitul Maqdis, adalah orang-orang yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat bahwasanya akan ada satu kaum dari umatku yang akan senantiasa ada, mereka selalu menolong agar Allah Subhanahu wa taala menegakkan kebenaran. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka? Berikan kami, kasih tahu kami bagaimana ciri-ciri mereka. Kemudian Nabi SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang ada di Baitul Maqdis dan yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Mereka adalah kaum muslimin
yang tidak akan terpengaruh meskipun mereka direndahkan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. ولا ننسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Dan di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang kurang lebih maknanya bahwa kaum muslimin dalam hal saling mencintai, saling berlemah lembut dan saling menyayangi itu diibaratkan seperti satu anggota tubuh jemaah sekalian. Di mana jika salah satu dari anggota tubuh ini merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain pun akan begadang merasakan sakit. والله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. فلهذا وجب علينا جميعا أن نناصر فلسطين وقضية فلسطين لأنها قضية عقيدة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هكذا أخبرنا الله في القرآن. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengabarkan kepada kita bahwasanya orang beriman sejatinya adalah bersaudara. Maka kita sebagai kaum muslimin sudah menjadi keniscayaan bagi kita jemaah sekalian untuk senantiasa membantu saudara-saudara kita meringankan beban-beban mereka. Sebab urusan Palestina ini adalah urusan akidah. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka tidak akan pernah ridho kepada kita, kepada orang-orang beriman, itu orang-orang Islam. فالواجب علينا جميعا أن ندعمهم بكل ما استطعنا من قوة بالدعاء وبالمال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: من جهز غازيا فقد غزا. Sehingga jemaah sekalian, segala potensi yang kita miliki kita harus berikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, baik itu dengan jiwa kita, dengan harta kita, atau mungkin dengan ilmu kita. Sebab Rasulullah SAW juga bersabda di dalam salah satu hadisnya, bahwasanya siapa saja yang menyiapkan bekal bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia juga seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. والتسمية الصحيحة للدعاء والمال هذا لا يسمى مساعدة أو صدقة، وإنما هو واجب ويسمى التسمية الصحيحة جهاد بالمال. فأنت ما تنفقه في سبيل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا جهاد بالمال لمساعدة أهل الجهاد على أرض فلسطين. Doa-doa jemaah sekalian yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara-saudara kita dan harta yang kita infakkan sejatinya bukan hanya sekadar sedekah saja, tetapi semua itu adalah jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sumbangkan, apa yang kita berikan sejatinya adalah itu jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwasanya kalian tidak akan memperoleh kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian senangi. الوصية الأخيرة لنفسي أولا ولكم جميعا: هناك شكوى وحيدة لرسول الله في القرآن الكريم. قال: رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيجب علينا في هذا الشهر العظيم وفي هذه الأيام المباركات أن نحسن صحبة القرآن. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فيجب علينا أن نحسن صحبة القرآن بداية من هذا الشهر، وأن نعلم أبناءنا قضية الأقصى وفلسطين أنها ليست قضية خاصة بقوم، ولكن هي قضية المسلمين في كل مكان، كحرمة المسجد الحرام والمسجد النبوي. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Dan yang terakhir jemaah sekalian, beliau menyebutkan bahwasanya ada kekhawatiran Nabi SAW yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dan itu salah satu-satunya kekhawatiran yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran.
yaitu tadi khawatir umat ini akan meninggalkan Al-Quran. Makanya kita menggunakan waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, dan tadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga menegaskan bahwa perkara yang terjadi di Palestina bukan hanya menjadi urusan orang-orang Palestina saja, bukan tetapi menjadi urusan kita semua jemaah sekalian. Sebagaimana kita sangat memuliakan Al-Haramain, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, maka seharusnya kita juga memiliki perlakuan yang sama terhadap Masjidil Aqsa. Inilah jemaah sekalian yang bisa beliau sampaikan kepada kita semua, dan seperti yang kami sampaikan bahwasanya salah satu agenda kami ini adalah mengumpulkan donasi-donasi terbaik dari jemaah sekalian. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sama-sama kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina itu masih mereka rasakan. Mereka masih membutuhkan kita jemaah sekalian, dan bukan kita satu lagi yang akan meringankan beban-beban mereka. Mungkin beberapa rupiah yang kita miliki hanya bernilai secangkir kopi bagi kita, akan tetapi bagi mereka itu adalah makanan sehari-hari mereka. Kita menyaksikan banyak di antara mereka yang kehilangan rumah mereka, banyak anak kecil yang kehilangan orang tua mereka, para istri yang kehilangan suaminya, suami yang kehilangan istrinya, dan beginilah yang terjadi di Palestina. Sehingga segala yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka semoga bisa meringankan penderitaan saudara-saudara kita, dan kemudian menguatkan mereka hingga mereka bisa bertahan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka. Kami mengajak sekalian yang diberikan di lapangan harta Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan menginfakkan donasi terbaiknya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kami sudah menyiapkan amplop seperti yang jemaah terima, dan juga wadah untuk infak. Jadi jika ada jemaah yang ingin bersedia menginfakkan hartanya, yang bisa dititipkan kepada Darul Quran Indonesia. Dan di sini juga kami menyiapkan syal Palestina sebagai hadiah jemaah sekalian. Bukan untuk dijual, tak boleh jualan di masjid. Dalam barang di masjid pun tidak boleh. Maka ini sebagai hadiah saja. Jadi jika ada jemaah yang ingin menginfakkan hartanya Rp500.000, silahkan mari ke depan, dan beliau akan menghadiahkan syal ini dan akan mengalungkan kepada beliau. Dan tentunya ini bukan bentuk riya jemaah sekalian, tetapi sebagai motivasi bagi jemaah sekalian. Silahkan jika ada yang berkenan ke depan, ibu-ibu juga boleh Rp500.000. Dan tidak harus hari ini, karena bisa via transfer bisa, dan insyaallah tim juga akan bersedia menunggu jika ada yang ingin kembali ke rumahnya dulu. Tim akan menunggu. Silakan jemaah sekalian, jika ada yang berkenan, silakan maju ke depan, akan menerima syarat ini. Silakan Rp500.000 jika ada yang berkenan. Ibu di belakang juga boleh. Silakan. Tidak harus hari ini, tidak harus hari ini sekalian. Rp300.000 mungkin Rp300.000. Kalau tidak ada yang Rp500.000 bisa Rp300.000. Silahkan jemaah sekalian. Silahkan. Ini untuk memotivasi saudara-saudara kita yang lain. Silahkan maju ke depan. Ada di antara kita, ya bapak ibu sekalian di belakang mungkin. Ya, silahkan. Ini momentum ya terbaik kita di bulan suci Ramadan. Karena setiap kebaikan yang kita berikan akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita infakkan itu nantinya akan kembali kepada kita jemaah sekalian. Jadi harta sejati kaum muslimin itu bukan yang kita pakai setiap hari, yang kita belanjakan, tetapi apa yang kita infakkan ke jalan Allah itu yang akan kembali kepada kita nanti. Dan silahkan ibu sekalian, silahkan Rp300.000 mungkin tidak harus hari ini, bisa kayak transfer, silahkan. Atau Rp200.000, silahkan. Bapak-bapak silahkan. Jika ada yang berkenan maju ke depan, silahkan. Beliau sendiri akan mengalungkan saat ini. Jika ada jemaah yang ingin mendapatkan hadiah ini, silahkan jemaah sekalian. Ada di antara bapak-bapak Rp200.000, silahkan. Kalau dia, masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Iya, jadi tidak harus hari ini jemaah sekalian ya. Bisa ditransfer, bisa pekan depan, sebulan depan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah.
Ibu, kalau ada yang ibu di belakang juga bisa. Ya, silakan maju ke depan. Silakan. 210 rupiah. Insyaallah ini menjadi Masya Allah. Ibu-ibu juga kalau ada di belakang silakan. Tidak usah mau ibu, motivasi yang lain. Silakan maju. Depan lagi kita bisa bertemu dengan beliau. Datang jauh dari Mesir, jumpa dengan kita. Ini Masya Allah. Silakan ibu, yang ada di belakang boleh maju ke depan. Silakan. Ya, maju saja. Tidak ada masalah. Silakan. Masya Allah. Maju. Boleh. Silakan. Masya Allah. Ini saudaraku ini. Masya Allah. Takbir. Baru ketemu lama. Bisa dokumentasi Indo Al-Fakri. Dokumentasi. Ibu boleh ke depan. 1, 2, 3. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Jika masih ada yang berjamaah. Masya Allah. Pilih dokumentasi. Saya kasih keren bintang. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Masih ada dari bapak-bapak, ibu, silakan. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Dari lantai 2 mungkin. Lantai 2. Itu, Jika ada yang berkenan bawah, silakan. Kami sampaikan tidak harus hari ini ya, tidak harus hari ini. Saudaranya harapan itu lantai 2. boleh yang depan ini. Silakan. Ini di atas ya, lantai 2 turun. Saudaranya harapan itu lantai 2. Ibu-ibu di belakang, ini kesempatan bagi kita. Yang di atas ada yang ke bawah. Yang di atas boleh mungkin bergabung bersama kita di bawah. Jika ada dari bapak-bapak sekalian yang masih ingin berdonasi untuk mendapatkan hadiah dari beliau, silakan. Ya, silakan. Masya Allah. Imam kita seperti ini. Masya Allah, ada lagi. Ustaz, naik Ustaz ya, insyaallah. Sebagai apa gitu? Kita Betul. Ini tapi kalau ada yang masih terbuka lebar. Ya, dan soalnya sama
ada jemaah yang masih Ketua DKM. Bahasa Arab juga Alhamdulillah. Ya masih ada. Masya Allah, ini spesial sepertinya. Siapa yang beliau Spesial harusnya Pak Ketua itu spesial. Spesial. Ketua ini jangan Alhamdulillah. Satu, dua, Alhamdulillah. Asli. bajunya maju. Bajunya. Kita ada cucu. Sekali yang ibu bisa langsung menghubungi kami media dan masya Allah ini masjid yang paling kami Amin. dan Allah bagi jemaah sekalian dan dengan menerima kami juga tentunya bagi para jemaah yang telah bimbang insya Allah kita akan menyalurkan bantuan kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada ketua DKM kita memberikan kesempatan kepada kami dan juga semua jemaah sekalian, bapak-bapak ibu sekalian yang berkenan duduk sejenak bersama-sama dengan kita semua. Ini yang bisa kami sampaikan dan marilah kita menutup majelis kita ini dengan berdoa bersama dengan Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين اللهم بارك في هذا المسجد وأهله اللهم بارك في كل الحاضرين والحاضرات وتقبل منهم الصلوات وجميع الطاعات اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وارفع يا ربنا بفضلك راية الحق والدين اللهم وحد صف المسلمين ووحد كلمة المسلمين يا ذا الجلال والعزة انصر إخواننا في غزة اللهم يا ذا الجلال والعزة انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan yang terakhir mungkin kita bisa foto bersama jadi sekalian jamaah laki-laki dulu, nanti saya jamaah perempuan. Silakan foto bersama. Terima kasih dengan kenangan kita bersama dengan beliau. Mana Pak Ketua? Pak Ketua. Panggil dia. ya, ya, تعال تعال.
Sudah ini ibu-ibu. Begitu mana begitu? Oke. 1, 2, 3. Dan begitu. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, ibu-ibu lagi. Kan itu yang ditransfer ke SI ada di amplop itu. Itu sampingmu. Oke. 1. Adik-adik. Oke. 1, 2. Dulu nak. Lagi sini, lagi sini. Ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Masih muka kayak nama kan. Syukran jazilan. Waalaikumsalam.